way out-nya adalah Anda buka warung Iya, buka warung. pertama. Kapan itu? Setahu saya tahun 2002 itu yang mengibarkan bendera sambal setahu saya loh ya. Itu ya SS itu gitu. Yoyo. Yoyo ya. Yoyo ya. Yoyo. Di mana itu? Kaki lima Mas. Di Barat Geraha Sabah Pramana. Sampai sekarang juga masih ada cabang. Gedung Pusat apa Geraha Sabah? Geraha Sabah. Jadi Geraha Sabah baratnya di pinggir jalan Kaliurang itu. Kulon Dalan ya? Kulon Dalan. Nah Etan Dalan. Oh, Etan Dalan ya? Etan Dalan. Oh, Ya. trotoar Jadi Etan kulonnya pagar Geraha Ya. Sabah itu. Ingat Ya. tanggalnya, buka pertama. Buka pertama tanggal 20 Agustus 2002 Mas. Ingat. Weh, modal piro kuwi? 9 juta. Waktu kuwi Iya 9 juta. untuk tuku ragangan, Ya, tenda. beli tenda, alat masak, terus untuk uji coba, terus ya modal kerja awal lah gitu Mas. Saya memulai dengan 6 orang Mas. 6 orang. 6 orang itu satu adik saya yang masih kuliah di Jogja, yang kedua temennya, adiknya teman saya, yang ketiga pembantu ya, di tetangga gitu ya, itu yang freelance itu saya ajak, yang 2 orang itu betul-betul karyawan baru. Gitu. Sudah ada perjanjian waktu itu bahwa kamu bekerja di tempat usahaku dengan gaji sekian bla bla bla. Sudah, Sudah sudah. direncanakan itu. Komitmennya ada, cuman saya belum berani Belum ya? menjamin nanti akan selalu ada pas tanggal gajian itu. Oke. Iya. Keputusan pertama tanggal 20 Agustus 2002, menu apa yang dijual di tenda sebelah barat Geraha Sabah itu? Banyak Mas. Yang jelas yang saya ingat itu sambelnya 11. Wih, Ya sambelnya itu sudah 11, terus yang lainnya ya lauk standar itu loh Mas. Ayam, belut, wader, tahu, tempe, telur dan lain sebagainya. Sayurnya juga sudah ada, sayur asem, pecel, gudangan itu sudah ada. Itu. Kalau minumannya ya standar ya. Oke. Gitu, ya. buka hari tanggal 20 Agustus hari apa itu waktu itu? Wah, harinya lupa Lali. saya Mas. Lali hari ini lupa ya. Anu mulai buka dasar siang atau sore? Sore jam 5, cuman persiapannya kan mulai jam Ya, oke. 1. Bukanya, buka terima tamunya pertama Jam 5. jam 5. Ya, Udah betul, terima jam- tamu pertama. Iya, jam 5. Pada malam pertama buka itu, Aha, berapa orang yang makan di situ? banyak Mas. Saya nge-SMS teman-teman saya. Ya, Hari pertama buka SMS teman-teman. Ya, dong bayar, Yohan. saya tuh niatnya menggratisi tapi kayaknya mereka nggak tega itu ya, akhirnya tetap bayar, memaksa untuk bayar gitu. Sudah ada buku menu, harga. Sudah, jadi kertas dilaminating itu. Piro kuwi mbiyen zaman semono sego? 1.500. 1.500 itu dulu bebas ya Mas ya. Maksudnya tidak. Iya kan kalau SS itu kalau yang di Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya, Jawa Timur itu kan Ya. nasi sekenyangnya. Oke. Gitu. Ya. Jadi lupa waktu malam pertama buka itu dapat uang berapa? Ingat Mas, kalau itu kira-kiranya ya 270-an ribu 270.000. Iya. Buka pertama. buka pertama. Dengan nama apa? Di tenda. Spesial sambal. Spesial sambal. Spesial Tok. sambal. Tok. Tok. Iya, spesial sambal tok. Jadi ning tenda ngono. Iya di Berapa? spanduknya itu Oke. ya sampai sekarang itu kaki lima yang ada di Geraha Sabah itu ya dari dulu seperti itu Mas. Tidak ada yang saya rubah. Kecuali alat-alat yang ada di dalamnya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Masih buka. Masih buka. Ya, masih buka. Itu. Yalah. Ya, jadi tidak berubah secara fisik dari luar, tapi yang berubah hanya dalamnya itu dapurnya saja. Oke. Alat-alat dapur lebih bagus gitu ya. Itu. Ya. 2002 sampai sekarang 2017 ya. Betul. Ya. 2016 saja, Agustus 20 itu sudah 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun. Ya. Mas Yoyo warung spesial sambal SS ini memiliki 3.500 karyawan Iya. Mas. Ya. ya. Dan hebatnya karyawan ini diberi honorarium di atas rata-rata. Iya, alhamdulillah. Aneh ya. Gimana? Aneh ya. Aneh ya. Kok aneh tuh, Mas? Ngimpi enggak dulu? Enggak Mas, Nah, waktu kan saya itu kan. oh iya. Ya itu luar biasanya itu Mas, ajaib. Dan kalau kita lihat penampilan beliau seperti ini, saya berkali-kali ketemu nggak pernah wajah berkerut atau galau atau susah itu nggak pernah. Ya seperti ini, santai, ketawa-ketawa gini, heran saya. 77 cabang sekarang. 79 Mas sekarang alhamdulillah. 79 Iya, ya. iya. 79 cabang dan
setiap cabang dikunjungi rata-rata 1.000 orang per hari. Kalau di rata-rata, Iya, iya. rata-rata. Jadi Iya. dikunjungi 79.000 orang per hari. Wow. Wow. Berapa provinsi sudah? Provinsi, Ya. provinsinya baru Jawa, Bali, Mas. Semua pulau Jawa, Baji SS itu 79 itu baru ada di Pulau Jawa dan Bali. Di 39 kota sekarang, Mas. Ya. Ya. Yang perlu diketahui kita adalah bahwa beliau tidak membuka franchise. Ya, Nah, karena betul. apa? Tapi pernah membuka franchise. Pernah, Mas. Ah, gimana? Tahun 2008 apa ya, 2006 lah membuka franchise itu. Ya. Waktu itu apa ya, Mas ya? Jadi nggak sabar itu loh, Mas. Jadi pengen usahanya itu ndang cepet tambah cabang, terus saya merasa ndang cepet banyak uang, pengen cepet beli ini itu gitu ya. Itu pada akhirnya mengambil jalan pintas franchise itu. Berapa franchise yang ambil dulu? Yang sudah terlanjur 5 waktu itu. Oh, baru 5 ya. 5. Oh, oke. Tapi apa dampaknya? Yang terjadi adalah karena franchise itu bukan kita yang mengendalikan, pada akhirnya ya berbeda. Cara merawatnya, orientasinya itu berbeda. Jadi orang kalau membeli waralaba itu orientasinya ya laba gitu ya. Itu. Jadi Oke. diperes saja warungnya itu ya. Akhirnya ya kualitas-kualitas yang ada di dalamnya itu turun semua. Nah, Ya. saya berpikirnya waktu itu ya ini malah bisa membahayakan brand secara keseluruhan gitu. Ya, Akhirnya stop sampai stop sekarang. sampai sekarang. Jadi Mas Yoyo ini polisinya atau kebijakannya untuk bermitra dengan pihak lain Ya. itu hanya sewa tempat ya. Iya, itu pun juga tertutup, Mas. Artinya terbatas ke teman-teman saudara yang Ya. betul-betul sudah mengenal bagaimana saya berbisnis gitu. Ya. Ya, gitu. Mas Yoyo, Hmm. kira-kira ada berapa item bahan mentah yang digunakan oleh warung SS? Total bahan baku Bahan baku ya. karena habis rapat akhir tahun jadi saya ingat Hah, 292, Mas. 292 item Iya, mulai dari beras sampai tusuk gigi. Itu 292. sampai cowek. Bukan, itu bahan baku, Bahan Mas. baku Itu tok. kan alat cowek itu. Oh, iya. Cowek itu alat, itu beda Alat, ya. lagi. Ya. Beda lagi, Bahan ya. baku itu ya yang ada bahan baku langsung dan bahan baku tak langsung. Bahan Ya. baku langsung itu yang dimasak, kalau tidak langsung itu seperti plastik, gas, tusuk oke. gigi dan lain-lain itu. Nomor 1 beras. Ya yang paling hafal kalau jualan makanan ya beras. Nomor 2 lombok kalau di SS. Berapa ton beras sehari? Aduh. Lombok. Semua SS. Ya. Cabai rawit saja ya. Ya. Saya jadi patokan cabai rawit. Cabai rawit kalau sekarang itu, kalau saya hitung 78 cabang, rata-rata per cabang itu cabai rawit 20 kilo. 1,4 ton sehari. Cabai Per rawit tok, hari. Tok. per hari untuk Padahal semas. ada berapa jenis? Cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting merah, cabai keriting hijau. 1,4 ton itu yang satu jenis paling Yang banyak. cabai rawit merah tok. Tok. Yang lain sama juga, Enggak, lebih sedikit. sedikit. Iya. Jadi kira-kira 3 sampai 4 ton per hari. Eh, perkiraan saya ya 2,5 sampai 3 ton per hari. Per untuk hari. semua cabai. Untuk Lombok. Iya, per hari. Ada pernyataan menarik dari Mas Yoyo tentang Lombok. Ya. Karena Lombok ini paling aneh di Republik ini. Ya. Ya, Harga terendah bisa berapa per kilo? 8.000. 8.000, tertinggi bisa tembus sampai 100.000 ya. Sekarang saya kemarin barusan minta data di semua kota, itu tertinggi 140 per kilo. 140.000 per kilo. rupiah per kilo. Ya, dari harga terendah kadang-kadang bisa sampai 8.000. Gitu. Gila ya. Ya, Gila luar ya. biasa cabai. Luar biasa ini. Nah, apa kiat Mas Yoyo untuk menyiasati harga Lombok yang seperti ini? Pasrah, Mas. Serius, pasrah. Pasrah. Memang ya, jadi artinya karena sambal pedes itu menjadi brand kita, ya apapun yang terjadi dengan cabai itu saya mengambil kebijakan yang cukup tegas,
Tidak boleh mengurangi tingkat kepedasan, tidak boleh mengurangi porsi, dan tidak boleh menaikkan harga sambel. Gitu. Ini sekarang ini harga Lombok termasuk pengulangan seperti dulu atau enggak? Rekor Mas. Rekor? Iya. Dulu tertinggi itu yang pernah saya alami itu 80.000, 90.000. Iya, iya, iya. Enggak ada yang tembus 100.000. Sekarang tembus 140.000. ada yang 140. Gitu. Tapi Anda tetap senyum-senyum. Lah terus mau ngapain? Dipikir Arep apa emang ya? kalau cemberut itu tuh jadi murah itu rambutnya ya. Malah tambah ya harus tetap pedes. Di warung SS sekarang ini 27 sambal ya? 32 Mas. 32? Iya, 32 sambal. Khusus untuk sambal, saya dengar bocoran itu buku petunjuknya setebal gini ya? Mas, jadi Detail sekali ya? detail. Jadi kita punya buku namanya buku dasar standar proses dan operasi memasak. Itu dibagi menjadi 4 bab. Wih. Ya, itu tebalnya 600 sekian halaman. Gitu. Ya. Karena memang detail. Jadi kita ngatur sambal itu sampai diatur resepnya jelas ya. Resep itu takaran itu loh Mas. Iya. Ya. Itu resep. Terus prosesnya. Proses itu maksudnya kalau ngulek itu kan harus urut Mas itu ya. Itu. Wih. Ngulek itu harus ngurut. Ngulek itu nggak boleh terasi dulu diulek baru coba itu ada. Anai bareng ya harus Prosesnya. Terus operasinya. Operasi itu contohnya kita ngatur sampai sambal terasi segar itu umurnya maksimalnya setengah jam gitu loh. Jadi kalau di dapur itu bikin sambal terasi segar diulek setengah jam kok nggak terjual itu wajib dibuang. Karena apa? Rasanya sudah berubah gitu. Jadi sampai sedetail itu. Makanya Sedetail itu tebel, ya. Anda pernah berpikir nggak khawatir bahwa buku itu terkopi atau dipelajari orang lain itu? Enggak Mas. Enggak, sama sekali enggak. Gini Mas, kualitas rasa itu tidak hanya dibangun dari resep Mas. Kualitas rasa itu menurut pengalaman kami ya, itu dibangun dari resep, itu paling 30%. Bahan baku itu 40%. Orangnya itu 30%. Jadi kalau cuma menguasai resep, tapi bahan bakunya sak-sae speknya ya nggak akan jadi. Resepnya baik, bahan bakunya kualitas baik, tapi Orangnya yang ngulek itu tidak serius ya nggak akan jadi produk yang baik. Oke. Orang bisa meniru resep, tapi untuk meniru bagaimana memilih bahan baku dan konsisten untuk membeli bahan baku itu tidak mudah. Apalagi meniru membangun manusianya, itu juga tidak mudah Mas. Pengalaman kami. Gitu. Ini pengalaman yang mahal sekali, Iya. mahal sekali. Jadi kita kan tidak bisa melihat warung spesial sambal ini sukses sekarang. Tapi prosesnya Betul. kan juga ya seperti itu ya. Ya. Lombok 140.000 per kilo tetap pedes, regone nggak naik yo. Porsi tidak dikurangi. Ya. Kembali ke komoditas Mas. Ya. 200 berapa tadi? 292 Item. item. Ya. Ada kejadian menarik tentang coek. Coek, iya, coek. Bisa dijelaskan coek. Coek sambel Itu dari bahan gerabah tuh ya? dari gerabah Mas. Ya. Ya. Ada berapa jenis tuh coek? Kita menggunakan jenis coek itu ada 2. Coek sambel sama coek lauk. Ya. Yang untuk saji ya Mas ya. Kalau yang untuk ngulek sambel itu coek batu Mas. Tapi yang gerabah di dalam dapur ya? Ya yang Kalau dalam yang dapur. ke Kalau yang untuk konsumen sajian itu ada 2. Coek sambel sama coek yang untuk lauk. Ya. Itu. Gimana kejadiannya? Kejadiannya aneh sejak tahun 2000. Yang aneh itu sejak tahun 2002 sampai sekarang kita itu coek itu hanya ada satu supplier dari Mbayat itu. Ya, padahal kebutuhan kita itu kalau saya hitung-hitung ya, itu per bulannya itu untuk masing-masing jenis coek itu hampir 6.000 sampai 8.000 per bulan. Karena coek itu kalau dipakai itu tidak mungkin selalu bisa awet ya. Aus ya? Aus. Jadi selalu ada penggantian yang kalau saya hitung itu kebutuhan per bulan itu 6.000 sampai 8.000. Untuk satu jenis? Satu jenis. Jadi coek sambal 6.000 misalnya coek lauk 6.000. Ya. Tapi sampai sekarang kita itu belum berhasil mendapatkan supplier selain yang di Mbayat itu. Padahal supplier yang di Mbayat itu
ya. Juga udah Itu kewalahan. sudah kewalahan, telat-telat terus itu ya. Itu karena kapasitas mereka itu sebulan 1.500, 2.000 gitu. Itu. Yang aneh di situ. Kita sampai nyari di Kasongan itu suruh membuatkan cuek seperti itu. Nggak tahu nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mau ya Mas, karena harganya murah dan sederhana, tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan supplier selain itu. Contohnya itu. Anehnya di situ. Aneh, Ya. aneh ya. Ya. Aneh. Juga cerita tentang daun pisang. Ya. Ya, daun pisang. Daun pisang ini kan dibuang ya. Untuk lemek, untuk alas nasi, alas Lauk. sambal lauk gitu ya. Sambal-sambal yang basah kita alasi daun pisang. Ya. Ya. Per bulan berapa kebutuhannya? Per bulan itu kalau Jogja saja, jadi Jogja itu ada 13 warung, area Jogja itu kita belanja daun pisang itu per bulan 40 juta. Untuk 40 daun pisang Untuk tok. lemek tok ya. Iya, untuk lemek tok, Total Pak. semua SS Total semua SS kalau kita kalikan ya, misalnya dikalikan 6 gitu berarti ya, berarti kita sekitar 240 juta sebulan itu belanja Rupiah. daun pisang tok, ya. rupiah. Suppliernya Suppliernya masih terbuka juga. masih terbuka, soalnya daun pisang itu kebutuhannya banyak Mas itu. Dan harganya aneh mahal itu Mas. Ya. Itu. Jadi Mas Yoyo merasa memang ada sesuatu yang piye yo? Ya. Kok 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 nggak ada ya yang berbondong-bondong menawarkan supply item-item apapun, karena Mas Yoyo memiliki suatu niat. Aha. Kalau ada teman atau orang Jogja atau siapapun yang menawarkan sesuatu yang itu bisa konsisten dan memenuhi syarat, Iya, pasti diterima. iya, kita terbuka itu. Ya, Ah. betul ya. Ada Betul. aneh ya. Nggak banyak itu ya. Iya, nggak banyak, mungkin nggak kurang bergengsi itu, masuk bisnis daun pisang gitu. Padahal Tapi komoditas lainnya kan, komoditas lain, contoh misalnya merchandise SS, oh kan ya, nggak ada toh yang Ya, nggak datang ada. juga menawarkan kerjasama untuk kerjasama. Misalnya oke, begitu. Ya, Belum ya, belum ada. ada. Ya. Jadi iklim sinergi itu memang belum begitu terwujud gitu ya. eh iya menurut saya Mas. Contoh yang Mas Yoyo ceritakan juga tentang kasus ikan nila. Ya, Nah, gimana itu? Boleh diceritakan ya? ikan nila. Jadi kebutuhan ikan nila di SS itu kan tinggi Mas. Kita masih kurang ikan nila, makanya harga ikan nila juga mahal. Nah, saya kan masih sering ya nyari-nyari bahan baku itu ya, sendiri itu sampai ke tingkat petani itu. Nah, jadi misalnya sekarang itu ikan nila kalau di pasaran itu per kilo 30.000, ya terus kalau SS itu kalau kulaan per kilo itu 28.000, Patokannya itu ya? patokannya itu. Nah, ternyata ketika saya mencari sendiri ya, itu ternyata bisa ada supplier atau ada petani ikan itu yang cuman jualannya itu 24.000 per kilo gitu ya. Ya akhirnya ya saya untuk mengontrol harga saya bikin kolam sendiri, terus saya telepon petani ikan itu untuk ngirim ke Ngisi. sana, terus kemudian saya jual ke SS 26.000. Saya untung 2.000 sebagai pribadi, SS juga diuntungkan kan, kulaknya 28.000 tapi dari saya cuma 26.000. Padahal cuma pahitan telepon tok gitu sama kolam itu. Bikin kolam di semen tok ya? Iya, kolam di semen tok nanti dikirim. Terus saya telepon anak SS, kok ikannya sudah ada itu, diambili 3 hari habis, saya minta kirim lagi gitu. Iya. Jadi SMS kirim rutin ya? Ya rutin. Langsung masukin sendiri mereka. Mereka masukin di kolam, Mas Yoyo nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Makani toh. cuman makannya Makani aja Mas toh. ya. Makan ikan Ya. itu. Setiap di situ 3 hari sudah 3 hari diangkut. sudah habis lagi, 3 SS. kental itu Sudah tunai. 3 sampai 4 kental itu sudah habis lagi diambil warung-warung gitu loh, gitu. Ya ternyata gampang. Nah, itu ya. Pengalaman yang lain Mas, yang sangat terbuka untuk partisipasi dari warga Jogja atau teman-teman itu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya yang saya sendiri itu bisnis, Hah? yang saya sudah berbisnis sendiri itu ikan nila. Enggak, ikan Apa? ini ada berapa jenis ikan? Ikan itu SS menggunakannya kalau ikan air nila, bawal, lele. Ya itu. Kalau lele, Ya, lele tinggi juga. lele tinggi Mas.
Maksudnya lele itu 19.000 kita kulak, cuman saya itu bisa dapat 16.000. Hah. Yang terakhir itu jambal roti, Mas. Jambal roti itu kalau di supermarket, SS kan ada jambal itu, Mas. Kita mendatangkan dari Jakarta selama ini. Beberapa hari yang lalu waktu jalan-jalan. Kok dari Jakarta? Lah yang harga termurah sebelum saya ke Cilacap itu dari Jakarta, Mas. Ya. Itu pun jambalnya bukan jambal roti, gitu ya. Terus saya ke Cilacap, jalan-jalan di Teluk Penyu. Itu ikan jambal itu kok murah, Mas, gitu loh. Sudah jadi jambal roti itu murah. Harganya cuman 65.000 per kilo sudah sampai Jogja, gitu loh. Saya cek di Superindo itu jambal roti itu kalau dihitung sekilo itu 189.000. Itu. Ini aneh. Akhirnya ya sekarang saya mulai minggu ini ambil jambal roti dari Cilacap, juga tinggal telepon, Mas. Kemarin saya beli di tempat teman saya, sekarang saya telepon teman saya, setiap minggu sekali saya minta dikirimi jambal roti 2 kental gitu ya. Itu 65.000 sampai sini. Itu sudah dipakai SS. SS sebelumnya kulak 90.000 dari Jakarta, tapi bukan jambal roti. Nah sekarang dengan habis jalan-jalan dari Cilacap itu, pahitan telepon bisa dapat harga 65.000 sampai Jogja. Dan kalau di supermarket jambal roti itu saya sama istri itu nengokin tuh per kilonya itu 189.000. Luar biasa. Elok ya. Iya. Peluang itu banyak sekali, Mas. Banyak sekali ya. Iya. Itu. Dan Mas Yoyo dari tanggal 20 Agustus 2002 ya, Ya. 6 karyawan. Ya. Sekarang 3.500 karyawan. Pengeluaran untuk gaji karyawan per bulan ini dari seorang pengusaha Jogja yang namanya Yoyo semacam ini tuh sudah sekitar hampir 8 miliar rupiah untuk gaji karyawan. Ya. Dan per itu bulan. tepat terus. Tepat, harus tepat. Walaupun harga Lombok kayak gini. Ya. Ya. Ya, harus tepat waktu kalau itu. Pajak juga tertib. Pajak alhamdulillah sudah tertib, Mas. Aman, Mas. CSR CSR alhamdulillah juga terlaksana dengan baik, Mas, gitu. Ya.